Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Baik, anak-anak siswa-siswa SMP Jura Bandung kelas 9, kita lanjutkan materi IPA tentang pewarisan sifat. Pertemuan sebelumnya diminta untuk memahami istilah-istilah terlebih dahulu. Kenapa harus memahami dan mengetahui istilah? Karena untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan komunikasi kita. Jadi nanti ada istilah-istilah baru, kalau itu disampaikan dan tidak tahu maknanya maka akan pusing nanti ke depannya. Maka di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencari tahu istilah-istilah dan definisinya, maka di pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana menyilangkan makhluk hidup ya dengan satu sifat beda seperti itu. Oke, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pewarisan sifat persilangan monohibrid. Oke, berbicara persilangan di materi awal kalian sudah mengenal tentang istilah DNA, RNA, kromosom, dan gen gitu ya. Di sini diulas sedikit gitu ya, bahwa ketika kita membahas tentang pewarisan sifat, sebenarnya kita sedang membahas materi genetik seperti itu. Di kelas 8 kalian sudah belajar tentang sel. Ada sel, dalam sel ada inti sel. Nah, inti sel ini isinya apa? Isinya adalah materi genetik. Apa materi genetiknya? Materi genetiknya adalah kromosom. Kenapa disebut materi genetik? Karena kromosom ini yang menurunkan sifat dari induk kepada anaknya. Jadi kalau ada kucing bulunya warna hitam gitu ya, maka dipastikan itu diturunkan dari induknya. Gitu ya. Bagaimana dengan kucing yang induknya putih, kemudian maksudnya yang betinanya putih, yang jantannya warna hitam seperti itu. Kenapa keturunannya menjadi ada yang bisa jadi abu, ya, ada yang bisa jadi putih, ya, kemudian ada juga yang bisa jadi belang, ya, ada putih, ada hitam seperti itu. Ya karena itu memang diturunkan dari sifat induknya. Ketika induknya putih atau jantannya induknya itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam, maka ada peluang keturunannya bulunya berwarna putih, hitam atau warna abu-abu seperti itu. Nah, itu diturunkan dari kromosom induknya ya. Nah, kromosom kemarin seperti ini anak-anak gitu ya. Sebenarnya ada beberapa bentuk kromosom, tapi tidak akan diperdalam di sini gitu ya. Kita akan fokus pada persilangan sifat beda saja. Kemudian yang kedua, di dalam kromosom ada namanya gen. Nah, gen inilah segmen A yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Jadi dalam makhluk hidup kan banyak ya sifat-sifatnya. Contoh misalkan dalam tanaman, ada tanaman tinggi, ya. Ada tanaman yang buahnya besar, ada tanaman yang buahnya rasanya manis, ada juga yang kecut. Nah ini kan banyak sifat-sifatnya gitu ya. Tapi nanti kita akan kalau menyelangkan satu sifat beda, kita hanya fokus pada satu sifat saja. Nah sifat-sifat ini yang bertanggung jawab adalah gen. Gen yang ada pada apa? Kromosom. Ini awalan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat gambarnya seperti ini anak nih. Ini gambar kromosom. Jadi ada sel, di dalamnya ada inti. Ini intinya adalah nukleus. Isinya adalah materi genetik berupa kromosom. Kromosomnya ada banyak. Ya. Kromosom ini kalau kita perbesar, ini seperti sebuah benang yang disusun rapi. Nah, kalau kita tarik, nah, seperti ini. Nanti ada istilah-istilah ya.
Tapi kita di sini akan melihat yang mana sih gen. Nah, ini adalah gen. Ini gen. Berkas-berkas gen. Jadi di sebelah sini yang yang bertanggung jawab terhadap kalau tadi tanaman ya, misalkan berbatang tinggi atau tidak tinggi. Misalkan yang sebelah sini yang bertanggung jawab terhadap rasa buah yang dihasilkan, apakah masam atau manis. Boleh jadi yang sebelah sini dia yang bertanggung jawab terhadap ukuran buah, apakah besar atau kecil. Nah, inilah kurang lebih gambaran gen, hubungan antara gen dan kromosom. Nah, kita lanjut. Nah, kita sekarang akan masuk ke persilangan monohibrid, persilangan satu sifat beda. Seperti yang tadi disampaikan bahwa banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup gitu ya. Contoh nih, contoh misalkan kucing. Kucing kita bisa bentuk hidung, itu kan sifatnya juga ya. Warna bulunya atau warna rambutnya, apakah hitam, putih gitu ya, oranye gitu ya. Kemudian ukurannya apakah kecil atau besar gitu ya. Kemudian bentuk ekornya panjang atau pendek, itu kan banyak sifatnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan lebih lanjut kita bisa fokus pada kesemuanya, tapi itu nanti akan menjadi rumit gitu ya. Kita sederhanakan, kita hanya fokus pada satu sifat beda saja gitu ya. Apa yang mau kita fokuskan ketika menyilangkan atau mengawinkan dua individu, dua makhluk hidup gitu ya, dan hasilnya seperti apa, kita fokus pada satu saja, seperti itu. Jadi ada monohibrid satu sifat beda, dihibrid dua sifat beda, trihibrid tiga sifat beda, seperti itu. Nah, di SMP kita fokusnya di monohibrid dan dihibrid saja ya. Tapi untuk pelajaran saat ini kita fokus di monohibrid. Nah, sebelum kita menyilangkan, ada istilah-istilah penting yang sebelumnya sudah kalian cari tahu ya. Istilah-istilah penting ini yang pertama adalah ada parental. Parental itu adalah induk. Ya. Parental itu induk, ada disimbolkan dengan simbol P1. Berarti ada induk yang pertama. Ada juga P2. Berarti induk yang kedua, seperti itu. Yang kedua ada filial. Filial itu adalah keturunan. Keturunan itu ada dua. Keturunan generasi pertama, keturunan generasi kedua. Simbolnya adalah F. F1 itu untuk keturunan pertama, F2 untuk keturunan generasi kedua. Ya. Kemudian gamet. Gamet itu adalah sel reproduksi yang akan meneruskan gen dari induk kepada keturunannya, seperti itu. Nanti untuk gamet ini juga harus bisa ya, khususnya ketika kita menyilangkan dua sifat beda. Kita harus bisa menentukan gametnya, gamet yang memungkinkan diturunkan kepada keturunannya, gamet. Kemudian ada dua istilah, ada fenotip, ada genotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Ini bisa kita lihat dengan panca indera kita. Contohnya apa? Contohnya warna. Contohnya misalkan bau gitu ya, harum atau tidak ada bau gitu ya. Kemudian ada juga contohnya misalkan ukuran besar atau kecil, rasa misalkan masam atau manis. Itu adalah fenotip, sifat yang tampak dari luar. Kemudian ada juga genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak gitu ya. Contoh misal ya, ada ada buah mangga. Ini rasanya manis. Udah susah nulisnya ya. Manis. Nah, buah mangga ini ketika disebut manis ya, ketika kita rasakan ternyata ini adalah rasanya manis, maka ini adalah sifat fenotip karena tampak dari luar atau bisa dirasa oleh indera kita ya. Adapun genotip itu yang tidak tampak. Boleh jadi manis ini dia memiliki sifat punya gen katakan saja untuk rasa itu M ya simbolnya. Bisa jadi genotipnya itu M besar gitu ya. Artinya dia
homozigot dominan ya, atau juga M besar M kecil ya. Aduh, ini apa ya M besar M kecil? Kita perhatikan aja dulu ya, setelah ini kita bahas tentang M besar M besar M besar M kecil ini gitu ya. Jadi untuk buah mangga rasa manis itu semua orang sudah pasti akan sama persepsinya gitu ya, karena ini bisa diindra. Tapi untuk gennya sendiri untuk manis itu bisa jadi gennya itu M besar atau M besar M kecil seperti itu. Ya, jadi untuk rasa itu genotip, dan untuk M besar atau simbol disimbolkan dengan huruf ini adalah genotipnya. Untuk rasa itu fenotip, maaf tadi untuk rasa fenotip, dan untuk simbol-simbol ini sebutnya genotipnya yang tidak tampak. Kemudian ada istilah dominan, ada istilah resesif. Nah, dominan itu adalah sifat yang kuat yang menutupi sifat lainnya. Contoh tadi kita masih tentang mangga ya. Mangga itu katakan aja gen untuk rasa itu adalah huruf M ya. Maka untuk rasa ini tentunya ada dua, katakan aja ada manis, ada juga masam. Maka keduanya disimbolkan dengan huruf yang berbeda karena memang rasanya berbeda. Ini manis, ini masam, seperti itu. Nah, kalau yang manis kita simbolkan dengan kapital, sekali lagi, manis kita simbolkan dengan kapital, maka di ini disebut dominan. Artinya apa? Dia bisa menutupi sifat lainnya. Kalau misalkan yang asam itu disimbolkan dengan M kecil, maka dia resesif. Resesif itu artinya apa? Dia tertutup oleh sifat yang lainnya. Sehingga ketika ada gen simbolnya M besar M kecil, yang ini nih, simbolnya M besar M kecil, maka di sini ada manis disimbolkan dengan M besar, dan di sini juga ada masam disimbolkan dengan M kecil. Nah, apa sifat yang muncul? Maka sifat yang munculnya adalah rasa manis. Kenapa rasa manis? Karena yang manis ini adalah dia menutupi sifat lainnya. Apa yang ditutupi? Sifat resesif dari rasa seperti itu. Sehingga M besar M kecil ini rasanya manis seperti itu. Bagaimana dengan M besar? Udah jelas ini. M besarnya itu dominan manis gitu ya. Ini juga manis. Sehingga M besar itu manis. Bagaimana kalau ada simbol M kecil M kecil? Maka M kecil ini dia rasanya masam ya, seperti itu. Oke, ini nggak kelihatan ya. Ini Bapak menulis M besar M kecil ya. M besar M kecil. Nah, M kecil ini dia rasanya manis seperti itu. Jadi dominan dia menutupi sifat yang resesif. Kemudian ada istilah intermediate. Nah, kalau tadi dominan itu menutupi, resesif tertutupi, kalau intermediate itu sama-sama kuat, sama-sama muncul pada keturunan gitu ya. Contoh misalkan ada bunga berwarna merah, ada bunga berwarna putih. Karena dia sama-sama kuat, kita kasih keterangan ini intermediate, maka keturunannya gitu ya. Ketika ada contoh misalkan gen untuk warna itu M aja lagi ya untuk memudahkan. Merah itu M besar, putih M kecil. Pak, boleh nggak bukan M? Boleh, kita ganti jangan M. Kita simbolkan dengan huruf P. M untuk merah itu P besar, untuk putih P kecil. Kayak gitu. Maka ketika ada genotip P besar, P kecil, nah, karena dia judulnya tadi intermediate ya, maka tadi intermediate itu sama-sama muncul gitu ya.
Sehingga ketika ada bunga berwarna merah dan satu lagi berwarna putih dan gen untuk warna itu misalkan P ya. Boleh nggak bukan P? Boleh, silahkan gitu ya. Asal harus sama eh, simbol untuk gen warna itu gitu ya. Jadi kita ambil contoh di sini P. Warna merah P besar, warna putih P kecil gitu ya. Maka ketika ada keturunannya P besar P kecil, maka di sini bukan merah, tapi warnanya apa? Perpaduan antara merah dan putih. Warnanya pink seperti itu atau merah muda. Nah, itu intermediate. Kemudian ada istilah juga homozigot dan heterozigot. Ini homozigot dan heterozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat. Ya, contohnya tadi yang ini nih. Contohnya ini nih. M besar ini yang disebut homozigot. Ya. Kemudian homozigot itu ada dua. Ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Nah, untuk M besar, ingat tadi ya, kalau kapital itu berarti dia dominan, kalau misalkan tidak kapital dia itu resesif. Yang ini dia homozigot dominan, yang ini homozigot resesif. Ya. Ada heterozigot, pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya di sini ada A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil gitu ya. Contohnya ini M kecil. Ini disebut heterozigot. Oke, ini penting sekali untuk diingat ya, karena kita nanti ketika penjelasan bakal sering menggunakan istilah ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung masuk ke persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Nah, untuk persilangan monohibrid ini ada dua anak ya. Ada persilangan dominasi istilahnya gitu ya. Ada persilangan intermediate. Keluar lagi intermediate ya. Intermediate masih ingat tadi intermediate itu sama kuat ya. Dominasi penuh itu dia berlaku ada istilahnya dominan ada resesif. Dominan ada resesif. Kalau di intermediate tidak berlaku dominan dan resesif karena dua-duanya sama-sama kuat. Oke, intermediate tidak berlaku dominan dan resesif. Sehingga di intermediate gitu ya. Kita ambil contoh bunga lagi yang paling gampang ya, bunga berwarna merah. Aduh, tulisan nulisnya maaf ya. Merah dan berwarna putih. Nah, ini fenotip. Tuh kan muncul lagi ya. Apa itu fenotip? Sifat yang tampak ya. Fenotip. Nah, gennya apa genotipnya? Mau apa gennya? Nah, sebenarnya untuk genotip itu sekali lagi gitu ya, itu kita bisa menentukan simbolnya apa aja bebas seperti itu. Tapi kalau dalam soal ya soalnya menentukan gitu ya. Contoh misalkan untuk genotip warna, ini kan kita lagi ngomongin warna ya. Sama putih. Gennya apa? Kita mau simbolkan apakah huruf M atau huruf P atau huruf X atau huruf Y gitu ya. Tadi huruf M sudah, huruf P sudah gitu ya. Kita pakai huruf X aja gitu. Untuk merah katakan saja simbol X besar. Untuk putih X kecil. X kecil ya. Gimana nulis X kecil? X kecil. Nah, artinya apa? Artinya ketika merah itu simbolnya X besar berarti dia dominan. Kalau putih X kecil berarti dia resesif. Sampai sini jelas ya? Nah, ketika ada keturunan F1, nah F1 untuk dominasi ya. Genotipnya itu M besar. Maaf kok M lagi ya.
genotipnya itu X besar, X kecil, ya, maka sudah dipastikan karena dia dominasi penuh, berlaku dominan resesif, ya, maka keturunan F1 ini dia sifatnya berwarna apa? Merah, ya, merah. Nah, untuk intermediate dia tidak berlaku dominan dan resesif karena sama-sama kuat. Maka ketika ada F1 X besar, X kecil, ya, dia bukan merah, tapi dia perpaduan merah dan putih. Apa itu? Warna apa? Merah muda. Merah muda. Sampai sini jelas ya? Nah, ini untuk awalan. Oke, lanjut ya. Nah, persilangan monohibrid seperti yang disampaikan tadi bahwa persilangan dengan satu sifat beda. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan tumbuhan berbunga merah. Berarti ini kita fokusnya pada sifat warna bunga. Kucing berambut putih dikawinkan dengan kucing berambut hitam. Berarti kita juga pada fokus pada warna rambut kucing. Mangga berbuah besar disilangkan dengan mangga berbuah kecil. Berarti kita fokusnya pada ukuran buahnya. Mangga manis disilangkan dengan mangga masam. Berarti kita hanya fokus pada satu sifat. Sifatnya itu adalah sifat rasa buah mangga. Ini contoh-contoh persilangan di hibrid ya, monohibrid. Satu sifat beda. Nah, kita ambil contoh aja nih, contoh soal ya. Nah, perhatikan tentukan F1 dari persilangan bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Nah, ini contoh soal lagi nih. Dan kalian sudah jelas bisa menentukan ya, mana dominan, mana resesif itu yang pertama, ya. Mana yang dominan? Lihat yang kapital. Berarti yang ungu ini kapital, berarti dia dominan. Dan putih ini dia resesif. Perhatikan dalam contoh kasus ini, adakah istilah intermediate? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada istilah intermediate yang disampaikan dalam soal, berarti dia membahas tentang sifat dari dominasi penuh, persilangan dominasi penuh. Ya. Tentukan F1, berarti kita diminta menentukan F1, ini pertanyaannya ya. Dan yang kedua ada tentukan F2, pertanyaan kedua. Oke, ada dua pertanyaan dalam satu soal ya. Nah, kita tuliskan dulu nih parentalnya apa? Bunga berwarna ungu dengan genotipnya. Ini genotip. Dan bunga berwarna putih. Ini genotipnya. Ya. Kenapa di sini simbolnya U? Boleh nggak X? Boleh. Boleh nggak Y? Boleh. Gitu seperti itu. Tapi harus konsisten ya. Kalau di sini X, berarti di sini pun X. Kalau di sini yang dominan itu ungu, berarti X-nya besar. Berarti di sebelahnya sifatnya resesif seperti itu. Oke. Tapi karena di sini soalnya sudah jelas bahwa yang ungu itu besar-besar dan yang putih itu kecil-kecil, maka kita silakan aja. Nah, cara menyilangkannya gimana? Ini genotipnya, ini fenotipnya, yang nah kita buat gametnya. Gametnya karena di sini ada dua, ada U besar, maka kita tulis juga U besar, U besar. Di sini pun sama, U kecil, U kecil. Kita pisahkan U kecil, U kecil. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita pertemukan. Ini ada simbol warna nomor 1, 2, 3, 4. U yang ini bertemu dengan U yang ini menghasilkan nomor 1. Ini keturunan pertamanya nih. Nah, hasil keturunan F1-nya, nah ini pertanyaan yang ini ya. Sudah terjawab di sini. Bahwa dari persilangan bunga warna ungu dan bunga warna putih menghasilkan ada 4 kemungkinan keturunannya. Ya. 4 kemungkinan keturunannya itu dari kita menyilangkan ini. 1 menghasilkan ini, yang kedua menghasilkan yang ini, yang ketiga
U yang ini ketemu dengan U yang ini menghasilkan ini. Yang keempat, U yang ini bertemu dengan U yang ini menghasilkan U yang ini. Ini kita harus tuliskan semuanya. Ya, setelah kita tuliskan semuanya, kita lihat, oh ternyata keturunannya semuanya adalah U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil ini kita sebut genotip. Dan warna bunganya ini semuanya berwarna ungu. Ini disebut fenotip. Jadi ketika kita menyilangkan bunga berwarna ungu dengan gennya U besar dan bunga berwarna putih U besar U kecil gennya, ya, maka keturunannya 100% itu bunga berwarna ungu. Nah, coba perhatikan ya. Ini warna ungu, ini juga warna ungu gitu ya. Warnanya sama, tapi ternyata gennya berbeda. Kalau yang induknya itu homozigot dominan, ya, tapi keturunannya heterozigot, seperti itu. Homozigot dominan, heterozigot, seperti itu. Nah, oke, sampai sini jelas ya. Jadi keturunan pertamanya kita sudah dapatkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya, tentukan F2 jika satu disilangkan. Jadi kita akan menyilangkan antara keturunannya. Kita ambil salah satu karena sama semua, kita tulis aja sama ya. Jadi keturunan pertamanya U besar U kecil genotipnya, U besar U kecil genotip keduanya gitu ya. Sama-sama berwarna ungu, genotip juga sama-sama. Kita lakukan hal yang sama dengan persilangan pada P1 ya. Tulis U besar U kecil. Kalau tadi sini U besar, kenapa U besar? Karena induknya dua-duanya homozigot dominan seperti itu. Kenapa U besar U kecil? Karena ini heterozigot. Ini pun sama U besar U kecil. Kita pertemukan ini dengan ini, satu menghasilkan yang ini. Ini dengan ini gitu ya. Yang kedua menghasilkan yang ini. Ini dengan ini yang ketiga menghasilkan yang ini, dan ini dengan yang ini menghasilkan U kecil yang ini. Ternyata keturunan keduanya gitu ya. Dari hasil persilangan keturunan pertama dihasilkan ada 4 kemungkinan keturunan. Ya. Kemungkinan yang pertama genotipnya U besar, kemungkinan kedua genotipnya U besar U kecil, ya. Dan kemungkinan ketiga genotipnya U kecil. Ya. Karena ini sama U besar U kecil gitu ya. Maka F2 atau keturunan keduanya ya itu memiliki 3 jenis gen. Yang pertama genotipnya U besar, yang kedua U besar U kecil, yang ketiga U kecil. Ya. U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, ya. Yang ini nih U besar U kecil. Kita hapus dulu. U besar ada 1. U besar U kecil ada 2. Ini ya. Dan U kecil ada 1. Ini disebut genotip. Ya. Perbandingannya 1:2:1. Maksudnya gimana perbandingan? Perbandingannya kemungkinan keturunan dihasilkan, peluangnya untuk dominan homozigot dominan itu cuma 1. Peluang untuk dihasilkan keturunan yang heterozigot U besar U kecil ya itu 2 peluangnya. Dan peluang untuk dihasilkan homozigot resesif itu ada 1 juga. Kayak gitu. Genotipnya gimana? Fenotipnya gimana? Fenotipnya hanya ada 2, warna ungu dan warna putih. Peluang untuk dihasilkan bunga warna ungu itu ada 3. 1+2. Karena ini warnanya ungu, ini pun warnanya ungu. Atau kita bisa lihat di gambar di sini, yang ungu
ungunya ada 3, yang putihnya ada 1. Ya. Jadi untuk perbandingan fenotipnya yang tampaknya 3 untuk warna ungu, 1 untuk warna putih. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Silakan dilihat kembali gitu ya. Ini untuk part 1 gitu ya. Kita lanjutkan nanti di part kedua. Oke.